Setelah mendapat panggilan mengejutkan dari Robbie, Kona dan Todd segera menjemputnya di rumah. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga bergegas menuju rumah Todd. Sesampainya di sana, Robbie dengan napas terengah-engah menceritakan kejadian mengerikan, kesurupan arwah Pak Jalil, yang meminta tolong karena merasa dirinya telah diracuni. Robbie ketakutan membuatnya kabur dan meminta dijemput oleh Todd dan Kona. Mendengar cerita tersebut, Kona dan Todd pun berinisiatif mencari tahu lebih dalam mengapa arwah Pak Jalil masih gentayangan dan menghantui orang-orang terdekatnya semasa hidup. Tak lama kemudian, arwah Pak Jalil akhirnya keluar dari tubuh ayah Robbie dan berpindah menuju rumah Pak Rungkad, sahabat sejatinya. Pak Rungkad yang memang dikenal penakut, merasa tak nyaman tinggal sendirian malam itu. Ia meminta anaknya, Peot, untuk menemaninya, mengingat ia pernah bermimpi didatangi arwah Pak Jalil. Semakin larut, dan suara misterius mulai terdengar di luar rumah, memanggil-manggil nama Rungkad. Rungkad tolongin Kad. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir, supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Pak Rungkad yang terbangun karena suara itu langsung curiga bahwa arwah Pak Jalil tengah mencarinya. Saat Pak Rungkad membuka pintu, tak ada siapapun di luar sana. Peot yang merasa tidak nyaman mengajak ayahnya kembali tidur. Keesokan paginya, Robbie menghubungi Peot dan mengajaknya berkumpul di gardu, tempat biasa mereka nongkrong. Setelah geng 4G, Kona, Peot, Todd, dan Robbie berkumpul. Robbie menceritakan kembali pengalaman menegangkannya. Tak disangka, Peot juga mengaku bahwa ia dan ayahnya diteror arwah Pak Jalil semalam. Mereka semua pun sepakat untuk mencari tahu lebih dalam tentang kematian Pak Jalil yang tampaknya tidak wajar. Saat mereka masih berdiskusi, Pak Rungkad yang gelisah mencari Peot ke gardu. Sesampainya di sana, ia membocorkan rahasia besar. Ia tahu siapa Dewi sebenarnya. Dewi, yang dikenal 4G sebagai perempuan biasa, ternyata adalah Nona Elin, anak dari mafia kelas kakap yang telah mengubah wajah dan identitasnya. Pak Rungkad juga mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, Pak Jalil sempat memberitahunya soal ini. Geng 4G pun kaget, apalagi mengetahui bahwa Dewi, Nona Elin, sangat berambisi untuk hidup bersama Bang Topan, pria yang kini menjadi suaminya. Dewi rela melakukan apa saja demi ambisinya, termasuk tindakan keji. Diketahui bahwa sebelum meninggal, Pak Jalil sering mencoba menemui Bang Topan, yang kala itu adalah anak angkatnya. Takut rahasianya terbongkar, Dewi mengutus orang untuk meracuni Pak Jalil di kontrakan barunya hingga meninggal dunia. Kini, geng 4G sadar bahwa di balik kematian Pak Jalil, ada konspirasi besar yang melibatkan Dewi, atau Nona Elin, dan masa lalu kelam yang selama ini tersembunyi. Geng 4G yang kini sudah mengetahui siapa Dewi sebenarnya, mulai merancang rencana untuk membongkar semua kejahatan yang dilakukan Nona Elin alias Dewi. Mereka berhadapan dengan anak mafia Kilas Kakap. Malam itu, di gardu, mereka membuat kesepakatan. Mereka akan mencari bukti kuat tentang keterlibatan Dewi dalam kematian Pak Jalil. Robbie, yang masih merasa bersalah karena terlibat tanpa sengaja. Sementara itu, Dewi merasa gelisah. Ai tahu, semakin banyak orang yang mengetahui masa lalunya, semakin besar kemungkinan rahasianya terbongkar. Ia pun mengerahkan orang-orang suruhannya untuk mengawasi. Keesokan harinya, Peot berhasil menemukan petunjuk penting. Salah satu tetangga lama kontrakan Pak Jalil mengaku melihat seseorang mencurigakan mendatangi Pak Jalil sebelum ia meninggal, seseorang yang dikenal sebagai salah satu anak buah mafia besar yang berhubungan dengan Dewi. Dengan informasi itu, geng 4G memutuskan menyusun rencana lebih matang. Mereka sepakat membagi tugas. Robbie mencari tahu lebih banyak tentang hubungan Bang Topan dan Dewi. Kona mendekati orang-orang sekitar yang mengenal Bang Tonel. Tak menyelidiki pergerakan orang-orang suruhan Dewi. Peot berusaha mendapatkan bukti fisik, seperti catatan obat racun atau saksi lain. Namun langkah mereka ternyata tidak semudah itu. Malam berikutnya, saat Peot sedang menyelidiki sebuah toko obat yang dicurigai menjual racun untuk pembunuhan Pak Jalil, ia dikejar oleh dua orang bertopeng.
Peot berhasil lolos dengan luka kecil di kakinya, tetapi ia menemukan bukti penting. Saat Peot menunjukkan nota itu ke teman-temannya di gardu, mereka semua sepakat, ini sudah cukup untuk melapor ke orang yang bisa dipercaya. Namun masalah baru muncul. Siapa yang bisa mereka percaya? Melaporkan ke polisi biasa berisiko, karena bisa saja ada orang dalam yang bermain dengan mafia. Pak Rungkad, yang mendengar diskusi mereka, menyarankan satu nama. Seorang mantan penyidik bernama Pak Jatmiko, yang sekarang hidup sederhana, tapi dikenal jujur dan membenci mafia. Mereka pun sepakat untuk menemui Pak Jatmiko malam itu juga. Saat mereka bergerak menuju rumah Pak Jatmiko, seseorang diam-diam mengintai dari kejauhan. Dewi sudah tahu rencana mereka. Dengan wajah penuh dendam, Dewi bersumpah dalam hati, jika mereka berani membongkar aibku, maka tidak akan ada ampun lagi untuk mereka. Malam itu pun geng 4G tidak tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Di tengah malam yang sunyi, geng 4G berempat bersama. Pak Rungkad akhirnya tiba di rumah Pak Jatmiko. Rumahnya sederhana, agak terpencil di pinggiran kota. Lampu remang-remang membuat suasana terasa lebih mencekam. Robi mencetak pelan pintu KUITU. Tak lama, seorang pria parubaya membuka pintu dengan tatapan curiga. "Siapa kalian?" tanya Pak Jatmiko tegas. Dhot segera maju, memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa mereka membawa informasi penting tentang sebuah pembunuhan. Pak Jatmiko, yang awalnya ragu, akhirnya membiarkan mereka masuk setelah melihat keseriusan di wajah mereka. Mereka pun menceritakan semua kejadian, dari kesurupan Robi. Pak Jatmiko mendengarkan dengan seksama, wajahnya semakin serius. "Apa kalian sadar kalian sedang berhadapan dengan orang yang sangat berbahaya?" kata Pak Jatmiko, suaranya berat. Geng 4G saling pandang, tetapi mereka mengangguk mantap. Mereka tidak mau membiarkan kematian Pak Jalil sia-sia. Pak Jatmiko akhirnya setuju membantu mereka, tapi memperingatkan, "Sekali kalian melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan mundur." Mereka pun mulai menyusun strategi. Pak Jatmiko mengatakan bahwa untuk menumbangkan Dewi alias Nona Elin, mereka butuh dua hal. Bukti kuat, sudah ada nota racun, tapi butuh tambahan saksi atau bukti fisik lain. Momen tepat, menyerangnya saat ia lengah. Sementara itu, Dewi tidak tinggal diam. Ia sudah menyuruh anak buahnya untuk menculik Peot, karena Peot dianggap sebagai ancaman terbesar setelah berhasil mendapatkan nota itu. Pada malam ketiga, saat Peot pulang dari rumah Pak Jatmiko, dua pria misterius membuntutinya. Peot yang merasa curiga mempercepat langkahnya, namun Gani dan Tarno berhasil menangkapnya. Di sebuah gang sempit, Peot berusaha melawan, berteriak, namun Gani membekap mulutnya dan membawanya ke dalam sebuah mobil van hitam. Pesta ulang tahun Dewi, atau lebih tepatnya, Nona Elin, diadakan dengan mewah di sebuah villa besar di pinggir kota. Tamu undangan adalah orang-orang kaya, para pebisnis, bahkan beberapa preman dan pejabat daerah yang diam-diam terhubung dengan dunia gelap mafia. Dan Pak Rungkad sudah menyiapkan rencana matang, menyusup ke pesta, mengungkap bukti, dan memancing pengakuan Dewi di depan banyak orang. Malam itu, mereka berdandan sederhana, berbaur di antara tamu-tamu yang hadir. Pak Jatmiko mengenakan setelan lusuh, berpura-pura sebagai pekerja catering. Robi, Kona, Dhot, dan Peot menyelinap dengan berpura-pura sebagai kru dekorasi. Di tengah pesta yang meriah, Dewi berdiri di panggung, tersenyum anggun, dikelilingi orang-orang berpengaruh. Tak ada yang menyangka, di balik senyum manis itu, ada jejak darah. Pak Jatmiko memberikan aba-aba. Saat lagu ulang tahun dinyalakan, mereka bergerak. Saat lampu meredup, Robi menyelinap ke ruang kontrol audio. Ia memasukkan flash disk berisi rekaman suara Gani dan Tarno yang, dalam interogasi rahasia Pak Jatmiko, sudah mengaku bahwa Dewi memerintahkan racun untuk Pak Jalil. Ketika lagu ulang tahun selesai, tiba-tiba dari pengeras suara, terdengar rekaman. "Kami hanya mengikuti perintah Dewi. Dia yang suruh kami meracuni Pak Jalil." Semua tamu terdiam. Dewi yang sedang meniup lilin, langsung membeku. Matanya mencari sumber suara itu, wajahnya memucat.
Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Pak Jatmiko lalu maju ke depan, memperkenalkan dirinya dengan lantang. Saya Pak Jatmiko, dan saya punya bukti bahwa Dewi alias Nona Elin terlibat dalam pembunuhan Pak Jalil. Tiba-tiba, Dewi berteriak, "Bohong, ini fitnah." Namun, sebelum ia bisa kabur, Peot dan Dhot menunjukkan bukti lain. Nota racun yang sudah diperkuat dengan saksi toko obat. Robi lalu mengeluarkan foto-foto perubahan identitas Dewi. Dari Nona Elin menjadi Dewi, lengkap dengan catatan operasi plastiknya. Semua tamu tercengang. Para pejabat yang takut terlibat segera mundur. Beberapa tamu bahkan mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Dewi yang semakin terpojok berusaha lari, namun di luar villa. Polisi yang sudah dihubungi oleh Pak Jatmiko sebelumnya telah mengepung tempat itu. Akhirnya, Dewi pun ditangkap. Ia mengamuk, menangis histeris, memaki semua orang. "Kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan. Kalian semua akan menyesal," teriaknya sebelum digiring masuk ke mobil polisi. Pesta berakhir kacau. Namun bagi geng 4G, malam itu adalah kemenangan. Mereka berhasil membongkar kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik topeng Dewi. Pak Jatmiko mengucapkan terima kasih atas keberanian mereka. Tanpa anak-anak muda ini, mungkin kasus kematian Pak Jalil akan terkubur begitu saja. Pak Rungkad memeluk Peot erat-erat, bersyukur anaknya selamat dari bahaya. "Malam itu, mereka kembali ke gardu. Tempat di mana semua cerita ini bermula. Mereka duduk bersama, memandang langit malam, diam. Membiarkan ketenangan menggantikan ketegangan selama ini. Robi, yang sejak awal merasa bersalah karena ketakutan malam itu, akhirnya bisa tersenyum lega. Peot menepuk bahu Robi dan berkata, "Kalau bukan karena lu, Bi, kita nggak akan pernah tahu siapa Dewi sebenarnya." Mereka tertawa kecil. Sementara di kejauhan, angin malam berhembus perlahan. Sila membawa pergi sisa-sisa, dendam yang telah terselesaikan.